Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Haji Irfanuddin. Baik, mohon sebelumnya izin bertanya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdus Somad. Baik Pak Ustadz, kaitan tentang lisan dzakirah, lisan yang berzikir. Bagaimana sih penyatuan antara lisan dengan hati agar fokus kita benar-benar zikir kita benar-benar lillahi ta'ala. Jadi penyatuan antara lisan dengan hati kita supaya kita benar-benar dalam berzikir itu yang kita ingat di hati kita adalah Allah. Karena kadang-kadang, mohon maaf Ustaz, ketika kita sholat pun hati kita tidak ingat Allah. Jadi ketika kita usolli fardhu subhi raka'ataini fardhan lillahi ta'ala, ketika niat Allahu Akbar, dalam hati kita sudah pikir kemana-mana. Jadi kadang-kadang sholat yang di masjid al-dzikra tapi hati kita kemana-mana. Nah, maka bagaimana caranya, formulanya agar hati dan lisan kita itu menyatu ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan disempurnakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham. Ketika Khabbab Ibnul Arth, sahabat Nabi, ditanya, "Wahai Khabbab, apakah Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat mulutnya diam saja, hatinya saja yang baca, atau mulutnya ikut?" Maka kata Khabbab, Nabi itu mulutnya dengan hatinya sekali jalan, connect. Dari mana kamu tahu? Kata Khabbab menjawab, "Bittirabi lihyatih." Saya melihat jenggot Nabi bergoyang. Karena tidak mungkin jenggotnya bergoyang kalau mulutnya diam. Itu menunjukkan Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang diingat itu apanya Pak Ustadz? Kalau dikatakan diingat, dia berbentuk patung. Na'udzubillah, kita selalu menyebut Allah Subhana, Maha Suci. Amma yusyrikun, dari yang mereka persekutukan. Kita pejamkan mata, nampak merah, hijau, kuning, hitam. Itukah dia? Dibantah oleh dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Jadi sebetulnya ketika orang berzikir, ketika salat, apanya yang diingat? Wajahnya. Kita tidak punya Tuhan yang berwajah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, tolong buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Mereka minta Tuhan yang nyata. Lan nu'mina laka hatta, di awal surat Al-Baqarah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman sebelum Tuhan itu nyata, tampak di mata kami. Allah dikenal dengan namanya War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Allah dikenal dengan sifatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana sifatnya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagaimana pertolongannya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Bagaimana pengetahuannya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur alam ini? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Bagaimana sifatnya? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kesimpulan dari Asmaul Husna dan ayat kursi itu, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah. Maka ketika seorang ulama tasawuf punya murid 40, tapi yang dia sayang cuma satu saja, yang 39 cemburu. Kenapa hanya dia saja yang disayang? Tuan guru tahu muridnya cemburu, maka dia beri setiap orang satu ekor burung unggas. Pergilah ke tempat yang kalian kira-kira tidak dilihat Tuhan. Yang satu pergi ke bukit, dia lihat tidak ada yang melihat, dia potong. Yang satu pergi ke pohon rindang, tidak ada yang melihat, dia potong. Yang satu masuk ke gua, dia lihat tidak ada orang, dia potong. Ketika setelah semua berkumpul, 39 murid membawa burung dalam keadaan leher terputus. Hanya satu yang membawa burung dalam keadaan hidup. Lalu Tuan Guru tersenyum. Sekarang kalian baru tahu mengapa ini yang paling aku sayangi. Hai murid, mengapa engkau tidak memotong burung yang aku beri? Karena dimanapun aku berada, aku merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maqam yang paling tertinggi. Iman, Islam, ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau merasa dipandang, diperhatikan, dicintai, disayangi, muraqabatullah, dilihat oleh Allah. Bahwa ketika salat, ketika zikir, datang bisikan-bisikan. Apa kata hadis qudsi? Allah berfirman, Allah mengatakan, bercerita tentang perlakuan perbuatan iblis. Iblis berkata, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan bisik-bisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad, dia tetap berbisik, dia tetap menggoda. Kita disuruh melawan. Walladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah, mujahadatun nafs, dia lawan, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Abdul Somad yang menghafal dalilnya, Abdul Somad yang menyampaikannya, tapi boleh jadi zikir jamaah lebih khusyuk dan lebih hebat. Kenapa? Kita hanya menyiapkan cawannya, adapun airnya Allah yang akan menurunkannya. Zikir adalah rasa. Setiap rasa yang diungkapkan dengan kata, maka kata itu tidak bisa mewakili rasa. Setiap orang yang menceritakan rasa pasti berdusta. Ustadz Somad sudah merasa air zikra, az-zikra sudah. Gimana rasanya Ustadz? Rasanya seperti air zam-zam. Bohong. Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Seorang suami ingin merasakan hatinya kepada istrinya. Apa kata dia? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, engkau bohong mas, 63 tahun aja udah batu. Maka rasa hanya kita tahu dan Allah. Ilmu itu disebut dengan ilmu zauq. Kita sedang belajar merasa. Tidak semuanya tahu. Yang tahu itu tidak semuanya ngerti. Yang ngerti itu tidak semuanya merasa. Yang merasa itu tidak semuanya benar. Perasaan yang benar, guru yang benar. Saya datang kemari bukan untuk mengajar, tapi sedang belajar tentang ilmu rasa. Tapi bukan roso-roso, rasa. Mau merasakan zikir, sedang berguru kepada Kiai Haji Al-Mukarram Al-Ustaz Arifin Ilham. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ayahanda Saleh dari Bima, benar kalau orang mengenal dirinya akan merasa kasihan pada dirinya. Itulah yang membuat dia mujahadah dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tiada detik, jam, menit, detik, tiada langkah, tiada helaan napas, tiada denyut jantung, kecuali selalu mujahadah mendekatkan diri kepada Allah demi kemuliaan di hadapannya dan keselamatan di akhirat. Kasihan diri ini saat sakaratul maut, kasihan diri ini saat di alam kubur, kasihan diri ini saat kiamat, kasihan diri ini saat di akhirat nanti. Itulah yang membuat ayah menjadi bisa berjalan dari Bima hingga ke taman surganya Allah. Akhi fillah Fahrudin, tadi sudah dijawab. Salat yang terindah, zikir yang indah, ibadah yang indah adalah, tadi beliau menjelaskan 3, dan Arifin suka mencatat. Karena untuk diri Arifin, hati yang merasakan hadirnya Allah, menatap, mendengar, memperhatikan kita, ditonton kita oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Yang kedua, lisan yang terus menyebut namanya. Yang ketiga, akal pikirannya memahami keagungannya. Hati hadir bahwa kita sedang ditatap dan kita sedang berhadapan dengan serba maha. Lalu kita memahami setiap makna dalam gerak tubuh dan gerak lisan kita. Rasa-rasanya bisa berdiri saja dalam salat sudah hebat. Bagaimana mungkin kita tidak bergetar berhadapan dengan serba maha? Maliki yaumiddin, malikin nas, ilahin nas, rabbul alamin. Dia menatap dan dia yang kita hadapi. Itulah yang buat getaran roh yang mengajak jasad ini taqarruban, tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya mendekatkan diri kepada Allah siang malam. Dan itu semua terjadi
al-khasi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu karena dia yakin sekali akan berjumpa dengan Allah, sebagaimana wafat pintu perjumpaan dengannya. Ikhwah, kalau menyebut orang yang kita cintai senang sekali, bagaimana kalau benar-benar berjumpa? Begitulah salatnya orang mukmin. Dia berhadapan dengan kekasih yang sangat amat dia cintai, dan kekasihnya menatapnya dan sedang dia hadapi. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Karena itu tidak ada suasana yang paling menyenangkan, tidak ada aktivitas yang paling membuat orang beriman bersemangat selain suasana salat. Kita salat isyraq. Jazakumullah ya Habiballah, guru yang Arifin cintai. Arifin mengenal beliau lewat tasfiyah tausiah beliau. Karena itulah Allah ilhamkan kita mengundang beliau untuk menatap wajah beliau langsung. Kita salat isyraq ikhwah fillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.